Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wa bi karamihi tunalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, khususnya pengurus masjid, para tokoh masyarakat, alim ulama, dan kita semua insyaallah jamaah salat subuh dan Masjid Al-Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini adalah sebagai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan sehingga sampai pada detik ini kita masih diberikan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Karena dua nikmat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dilupakan atau dilalaikan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fiha katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilalaikan yaitu adalah nikmatus sihha wal faragh. Nikmat sehat serta nikmat sempat. Maka ini kita syukuri agar diberikan Allah selalu dalam hidup kita, bahkan ditambahkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur maka ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada beliau, insyaallah kita istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat dan mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di awal 1442 Hijriah. Ini adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dari satu detik kepada detik, dari satu waktu kepada waktu yang lain. Dan inilah satu keistimewaan dalam Islam, bahwa Islam ini sangat menghargai waktu. Jadi waktu yang berlalu itu sangat disayangkan kalau tidak diisi dengan yang baik-baik. Makanya dalam Islam ini begitu banyak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan tentang urgensi daripada waktu. Maka Allah banyak bersumpah atas nama waktu. Wal asr, demi waktu,
asar, wal asr. Wal asr itu sendiri demi waktu, demi zaman. Tidak hanya waktu, tapi bagian-bagian daripada waktu itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Wal laili, wal lail, demi waktu malam. Ada lagi wadduha, demi waktu duha. Ada lagi apa lagi? Watini. Kalau watini itu bukan waktu tapi nama buah. Apa? Wal asr wal fajr walayalin asyr. Dan banyak. Ini menunjukkan bahwa waktu ini sangat berharga. Maka oleh karena itu kata para ulama, kalau Allah bersumpah atas nama sesuatu, itu menunjukkan bahwa perkara itu adalah perkara yang istimewa, yang penting untuk diperhatikan. Maka oleh karena itu salah seorang ulama berkata, al-waktu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu fa innahu yaqta'ak. Kalau engkau tidak memotongnya, maka dia yang akan memotong. Maksudnya kalau kita tidak memakai waktu ini dengan baik, mengisinya dengan baik, maka dia akan menghabiskan kita di dunia ini dengan sia-sia, rugi. Dan ujungnya nanti adalah penyesalan di akhirat kelak. Penyesalan yang tidak ada gunanya, penyesalan yang tidak ada maknanya, sebagaimana penyesalan orang kafir yang di ujung surah An-Naba yang kita baca tadi. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ketika orang kafir melihat apa yang mereka dapatkan di akhirat kelak, maka di saat itu mereka menyesal. Apa penyesalannya? Ya laitani kuntu turaba. Andaikan saya hanya sekedar debu. Karena yang dihisap ini adalah manusia. Kalau debu tidak dihisap, benda mati tidak dihisap, binatang pun tidak juga dihisap. Makanya kalau binatang tidak menutup aurat, maka mereka tidak berdosa. Tapi kalau manusia membuka auratnya, maka dia berdosa. Maka oleh karena itu manusia ini kan diberikan akal. Kalau hewan tidak diberikan akal, makanya tidak mukhatab namanya. Dia tidak punya kewajiban karena tidak berakal. Maka kalau manusia berbuat seperti hewan, manusia lebih rendah daripada hewan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan bentuk rupanya, badannya, dengan modelnya, ini dah sempurna. Tapi kadang-kadang manusia ada yang tidak bersyukur, mau digantinya. Mungkin bulu matanya kurang, mau ditambah bulu matanya agak panjang sedikit. Ini berarti kurang mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini boleh ya, kalau dalam konteks seorang istri berdandan untuk suaminya. Tapi kalau berdandan untuk suami orang, ini yang haram. Tapi kalau untuk suami di rumah, ini boleh. Ada yang dikasih hidung agak pesek, mau ditambahnya agak panjang. Operasi plastik. Jadi di badannya itu bukan lagi original, tapi penuh dengan plastik. Inilah kondisi manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu sudah dalam bentuk sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin.
kami kembalikan, turunkan derajatnya asfala safilin. Jadi paling rendah, lebih rendah lagi daripada binatang. Kenapa begitu? Karena manusia ini punya akal. Kalau binatang tidak pakai baju, memang mereka tidak punya malu, karena tidak punya rasa. Tapi kalau manusia, ini malu-maluin. Kenapa? Karena punya akal. Jadi manusia ini punya akal, makanya dia diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya waktu. Oleh karena itu kita berusaha untuk memaknai sebaik mungkin daripada awal tahun ini. Dan alhamdulillah di sini ada tabligh akbarnya tentang memperingati tahun baru Hijriah, agar kita banyak mengambil hikmah pelajaran. Karena memang kata para ulama, begitu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu yang kita ambil pagi hari ini itu dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Ini pelajaran yang sangat berharga dari kaum Ansar. Bagaimana kaum Ansar ini mereka sangat mencintai kaum Muhajirin. Maka digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ. Orang-orang yang bertempat tinggal di Madinah, dar, tabawwa'ud dar, wal iman, dan mereka telah beriman. Walladzina tabawwa'ud dar, mereka yang bertempat tinggal di Madinah. Dar di sini adalah Madinah. Karena Madinah itu punya beberapa nama. Dan nama yang paling populer kita tahu adalah kota Madinah. Sebelumnya bernama kota Yathrib. Tapi Yathrib ini kurang baik maknanya. Makanya kata sebagian ulama makruh menyebut Madinah sebagai Yathrib. Dirubah oleh Nabi SAW. Karena Yathrib ini kurang baik, tempat keburukan. Maka diganti oleh Nabi ketika Nabi SAW masuk, diganti dengan Madinah. Lebih menawan, lebih menarik, lebih indah. Makanya Nabi SAW itu sangat menganjurkan kita untuk memperhatikan nama. Makanya kata beliau, kalau memberikan nama kepada anak, maka berikanlah nama yang terbaik. Pilih nama yang terbaik. Karena nama itu adalah bagian daripada doa. Tapi orang muslim senangnya namanya nama-nama kebarat-baratan gitu, yang tidak ada artinya, entah apa gitu kan. Pokoknya yang penting keren lah. Ronaldo, Chris, atau yang lain misalnya. Pokoknya yang namanya tidak dimengerti, itu pula senang. Padahal nama ini adalah doa. Dan sebaik-baik nama itu adalah yang mengandung pujian. Makanya sebaik-baik nama di atas muka bumi ini yaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpuji sepanjang zaman dan sepanjang waktu. Jadi jangan kita minder dengan nama-nama Islam yang bagus seperti Maryam. Hari ini umat Islam kadang-kadang malu dia memberi nama anaknya Maryam. Katanya tidak gaul, tidak ngetren. Apalagi adik-adik yang cewek-cewek biasanya itu
Itu kalau Maryam, Khadijah, itu katanya nggak keren. Padahal ini nama yang sangat baik. Sayyidah Maryam, ini wanita yang terbaik sepanjang zaman, melahirkan putra yang terbaik, Nabi Isa alaihi salam. Doa itu. Jadi nama ini adalah doa. Sayyidah Khadijah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Zahra. Jadi ini nama-nama yang terbaik. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita memilih nama untuk anak kita, memberikan nama yang terbaik, karena nama itu adalah bagian daripada doa. Dan kalau bisa berikanlah nama-nama yang mengandung doa, bukan karena kerennya, karena trennya gitu. Tapi kalau memang bahasa kita sudah begitu, memang ada nama-nama yang tidak kita tahu maknanya. Tapi yang penting tidak maknanya buruk. Tapi jangan pula karena ingin ke Arab-Araban, yang penting asal ambil. Yang penting ada Arabnya. Jadi sekedar Arab, Siti Migrofah misalnya, ada Arabnya tuh Migrofah. Apa arti Migrofah? Gayung. Siti Gayung kan. Jadi jangan terlalu lata dengan kearaban sampai nanti salah arti. Nah, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama diperhatikan. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mendapati nama kota Madinah ini adalah Yathrib. Nah, maka diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Madinah. Maka yang dulu Madinah kurang baik menjadi kota yang sangat istimewa. Hari ini setiap yang sudah masuk ke kota Madinah pasti merasakan keindahan dan kenyamanan berada di kota Madinah. Itu dirasakan oleh orang-orang yang sudah berada di dalamnya. Jadi Madinah ini terkenal sebagai Madinatul Jamal. Jadi kalau Madinah ini terkenal sebagai keindahannya, sejuk. Madinah ini berada di Arab gurun pasir. Tapi kalau kita masuk di kota Madinah ini sejuk, tenang, damai. Punya masalah, masuk kota Madinah, sholat Masjid Nabawi, hilang semua masalah. Punya hutang banyak, masuk sholat Masjid Nabawi, hilang, tidak terpikirkan hutang. Pas keluar, pikir lagi, datang lagi. Itu populer kota Madinah seperti itu. Dan ini dirasakan oleh siapapun yang masuk ke dalamnya, kota Madinah. Berbeda dengan kota Mekah. Kalau kota Mekah itu Madinatul Jalal, jadi kebesaran, keagungan. Ini memang terasa kalau kita masuk kota Mekah, yang kita rasakan itu adalah keagungannya, kebesarannya. Apalagi kalau sudah masuk Masjidil Haram dan menatap Ka'bah, itu terasa. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang itu kata para ulama bahwa kalau Mekah ini adalah kota kebesaran, keagungan, masuk ke Madinah penuh dengan keindahan, nyaman. Dari segi segalanya lah, rasanya, udaranya, itulah Madinah. Selain daripada Madinah, Allah juga menyebutkan kota Madinah ini sebagai dar. Makanya dalam ayat ini, walladzina tabawwa'ud dar, mereka yang tinggal di kota dar. Maka dar di sini artinya adalah kota Madinah. Karena memang Mekah Madinah ini disebutkan tidak hanya itu saja namanya. Kalau Mekah ada namanya Makkah, kemudian Bakkah. Dalam Al-Quran itu ada Bakkah, bi Bakkata Mubarakah. Ada lagi Mekah ini Ummul Qura, namanya, nama daerahnya. Jadi tidak satu. Begitu juga dengan Madinah. Madinah disebut dengan Madinah, disebut juga dengan Dar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang tinggal di Dar, di Madinah, dan telah beriman sebelumnya,
yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta terhadap yang hijrah ke tempat itu. Jadi mereka orang Ansor ini maksudnya cinta dengan muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi memang orang Ansor ini cinta dengan kaum muhajirin. Kenapa mereka cinta? Padahal kan kedatangan muhajirin ini kalau dilihat dari segi zahir itu menyusahkan hidup mereka. Kenapa menyusahkan hidup mereka? Karena kaum muhajirin ini mereka pindah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak bawa apa-apa gitu. Jadi harta-harta mereka di Mekah ditinggal. Yang kaya raya di Mekah pergi ke Madinah itu jadi miskin. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini kaya, tapi ketika pergi ke Madinah beliau jadi miskin. Tidak, karena repot kan membawa harta mereka yang ada di Mekah gitu. Susah. Enggak seperti hari ini. Kalau hari ini kan sudah ada truk. Kalau hijrah tinggal angkut. Kalau dulu angkutnya pakai unta. Kasihan unta kalau diisi banyak-banyak. Dan perjalanannya kan lama. 10 hari dari Mekah ke Madinah. Kalau hari ini tinggal 5 jam tembus Mekah Madinah. Maka dulu sahabat muhajirin, maka disinilah kita lihat bahwa betapa besar perjuangan sahabat ketika hijrah. Betapa harta-harta mereka di Mekah itu ditinggal demi untuk menyelamatkan, demi untuk taat kepada Nabi SAW. Jadi mereka tinggal harta-harta mereka yang ada di kota Mekah. Coba kalau kita udah kerja di Pekanbaru puluhan tahun, rumah sudah terbangun, di dalam rumah ini penuh dengan perabot, belum lagi taman-tamannya, belum lagi kolam renangnya, belum lagi kolam ikannya, segala macam yang ada di dalamnya, belum lagi dengan kebun sawitnya yang sampai 18.000 hektar misalnya, dengan segala macam harta yang dia miliki. Tiba-tiba mau kita tinggal, pergi ke jauh misalnya, hijrah. Kira-kira itu berat atau ringan? Dan pergi tanpa membawa apa-apa, hanya pakaian di badan. Nah, tentu ini payah tergambarkan oleh kita. Dan alhamdulillah kita tidak diuji oleh Allah dengan hal yang demikian. Tapi ujian sahabat dahulu, kaum muhajirin seperti itu. Mereka punya harta di Mekah, mereka tinggalkan demi ikut Nabi SAW, menyelamatkan agama mereka, hijrah ke Madinah. Maka sahabat-sahabat yang kaya di Mekah pergi ke Madinah jadi miskin. Nah, kaum Ansar, penduduk Madinah, yang mana mereka telah beriman juga sebelumnya, mereka justru senang menyambut. Di situ dia merasakan ada itu rasa ukhuwah, persaudaraan, bersaudara sesama muslim, sama-sama orang beriman. Makanya disebutkan bahwa yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi orang Ansar ini justru senang dengan kaum muhajirin yang hijrah. Padahal kan mestinya mereka direpotkan nih, kaum Ansar. Kenapa direpotkan? Ya tadi, harus mengasih makan, harus menolong, membantu, membagi. Kita kalau punya tamu sampai sebulan, kira-kira gimana rasanya? Tamunya 10 orang gitu. Harus setiap hari kasih makan, setiap hari dilayani. Ini kadang-kadang tuan rumah udah ngutuk-ngutuk gitu di belakang. Kadang-kadang ada yang ngutuk-ngutuk terang-terangan. Ini kondisi kita pada hari ini, menerima tamu. Tapi memang dalam fikih itu kita wajib menerima tamu itu 3 hari. Jadi batasnya 3 hari. Artinya kalau ada tamu wajib kita layani 3 hari. Lewat 3 hari diusir. Enggak, jangan diusir.
Sunnah, tetap sunnah tapi wajibnya itu 3 hari. Tapi jangan dibilang kalau sudah 2 hari, ini sudah 2 hari ya, tinggal sehari lagi. Cuman ngasih tahu, nanti tamunya tersinggung kan gitu. Jadi selebih daripada 3 hari ini sunnah hukumnya. Tapi kita yang bertamu di rumah orang, ya sebaiknya jangan lebih 3 hari. Kalau sudah masuk 3 hari masih mau bertamu, ya minta izin. Ini sudah 3 hari, mohon maaf, tapi saya belum dapat rumah, belum ini, masih boleh tinggal di sini. Itu harus izin. Kenapa? Karena sudah sunnah, tidak wajib lagi. Kaum Ansar, mereka tidak hanya melayani dalam waktu tertentu, tetapi kaum Ansar ini mereka dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin. Harta dibagi 2. Jadi harta yang mereka punya itu dibagi 2. Makanya itulah sebabnya mereka ini disebut dengan Ansar. Ansar itu maknanya apa? Penolong. Jadi nama ini nggak sembarangan. Kalau kita dengar nama ini langsung terngiang pikiran kita bagaimana sahabat Ansar yang di Madinah ini menolong menyambut kaum Muhajirin dengan separuh harta mereka yang mereka berikan. Separuh. Yang punya rumah 2, rumah dibagi 2. Yang sebelumnya rumahnya disewakan, tiba-tiba hilang sewa rumah, bahkan kepemilikannya. Lebih ininya lagi, sahabat Ansar ini merasa bertanggung jawab terhadap sahabat Muhajirin yang jomblo-jomblo. Sahabat Muhajirin yang jomblo perlu dikasihani. Maka kawan-kawan kita yang jomblo perlu dikasihani. Itu bentuk ukhuwah, persaudaraan. Jadi jangan segan-segan bertanya, ada calon apa tidak? Itu. Kalau belum ada, disiapkan calonnya gitu. Itu bentuk persaudaraan. Kaum Ansar begitu juga. Bahkan disebutkan ada mereka yang mentalak, yang punya lebih istri, ada yang punya istri lebih dari 1, disuruh kawannya tuh, tengok istri saya ini, pilih mana yang kamu suka, saya talak dan engkau nikahi. Begitulah pengorbanan. Makanya disebut dengan kaum Ansar. Sangat berbeda hari ini. Kita lihat berita-berita malah istri orang diambilnya. Kalau dahulu harta memang pengorbanan, maka layak mereka disebut sebagai kaum Ansar, yaitu adalah sebagai penolong. Dan ini menjadi motivasi bagi kita bahwa kalau Muhajirin mereka berkorban meninggalkan semua hartanya, kaum Ansar mereka berkorban dengan separuh hartanya demi tegaknya agama, dan itulah keberkahan yang kita rasakan sampai pada hari ini. Mereka mau berkorban demi agama sampai kita masih bisa menikmati Islam pada hari ini. Itulah berkahnya keikhlasan mereka. Muhajirin seluruh harta, Ansar separuh hartanya. Kalau kita agar juga berlanjut sampai masa depan anak cucu kita, berapa yang kita korbankan? Setidaknya yang wajib 2,5%. Itu yang wajibnya. Tapi kalau yang sunnahnya itu terserahlah, diisi buku tadi itu. Itu terserah sunnahnya. Mau berapa berapa meternya gitu. Dan itu insya Allah menjadi sedekatin jariyah, wakaf. Karena dengan kita membantu, maka anak-anak di situ nanti bisa belajar agama, dan itu akan terus diwariskan kepada generasi setelahnya nanti. Jadi setiap ayat yang dibaca di situ, setiap orang belajar di situ, disampaikan kepada orang, dapat ilmu, diamalkan, maka yang ikut berdonasi itu terus pahalanya mengalir, walaupun nanti dia sudah di alam kubur. Karena itu namanya sedekah jariyah. Itulah kecintaan kaum Ansar dan bukti perjuangan mereka, dan juga kaum Muhajirin
yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi justru kaum Ansar ini tidak merasa terbebani dengan kedatangan Muhajirin, justru mereka senang. Wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu, dan mereka tidak punya rasa dengki dalam hati mereka. Jadi kalau memang ikhlas yang diberikan itu, ya udah lepas begitu saja. Jadi kalau sudah diberikan, kata para ulama, i'malil khaira warmi fil bahri, buat kebaikan dan lupakan. Jadi kalau buat kebaikan ini cepat lupakan. Beda dengan buat keburukan. Buat keburukan jangan pernah lupa. Tapi kalau kebaikan cepat dilupakan, biar tidak disebut-sebut, biar tidak jadi riya, biar tidak jadi sum'ah. Maka kata para ulama, i'malil khair warmi fil bahri, buat kebaikan lemparkan di samudra, tengah laut, jangan disebut-sebut lagi. Karena memang begitu. Berbuatlah tangan kanan, bagaimana tangan kiri tidak tahu. Berbuatlah yang baik, bagaimana orang lain tidak tahu. Nah, itu diantara kunci daripada keikhlasan. Maka oleh karena itu sahabat Ansar, mereka setelah memberi selesai. Tidak ada mereka ingat, tidak ada mereka sebut. Berbuat baik cepat lupakan, berbuat buruk jangan pernah dilupakan, selalu teringat. Jadi perbuatan kita buruk ini selalu teringat. Teringat dalam makna untuk muhasabah agar menjadi lebih baik, bukan teringat tidak bisa move on. Teringat terus masa lalu, akhirnya tidak bisa move on, tidak ada semangat. Tetap ingat ini dalam rangka untuk muhasabah agar tidak kembali lagi. Perbuatan kita dosa-dosa tahun yang berlalu itu kita ingat dalam rangka untuk memuhasabah, sehingga kita termotivasi untuk bertaubat, beristighfar daripada dosa tersebut. Kaum Ansar mereka menolong sahabat Muhajirin ini dengan memberikan separuh harta yang mereka miliki. Dan setelah kaum Muhajirin ini lama-lama di kota Madinah bekerja, berusaha, berbisnis dan lain sebagainya, lama-lama kaum Muhajirin ini menjadi kaya. Mereka ada yang kaya, melebihi kekayaan daripada kaum Ansar bahkan. Dan kaum Ansar ini ada juga yang miskin. Bahkan pernah terjadi ketika Bani Nadir. Bani Nadir ini adalah satu kabilah yang tinggal di Madinah. Mereka ini adalah orang Yahudi, punya kesepakatan dengan Nabi SAW agar mereka bisa berdiam, tetap tinggal di Madinah, tidak diusir, tapi mereka harus ada perjanjian, ada ittifaq. Jadi inilah kita boleh berdampingan dengan non muslim, bertetangga, kemudian ya kerjasama dan lain sebagainya, satu tempat, satu daerah, satu negara. Kan itu Bani Nadir. Tapi ada kesepakatan-kesepakatan yang harus mereka patuhi, yang harus mereka penuhi. Tapi Bani Nadir ini sering berkhianat. Makanya karena sering berkhianat diusir oleh Nabi SAW dari Madinah, dari kota Madinah. Nah, ketika mereka ini diusir, mereka meninggalkan harta-harta mereka, tidak diambilnya. Maka harta yang seperti ini disebut dengan faid di dalam Islam, boleh diambil. Karena memang ini adalah terkait dengan peperangan, atau disebut juga dengan harta rampasan perang. Nah, ini dibagi oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Ternyata faid dari Bani Nadir ini Nabi SAW hanya memberikan kepada kaum Muhajirin, tidak diberikan kepada kaum Ansar. Padahal kaum Ansar menolong, menyambut kaum Muhajirin, tiba-tiba ada harta rampasan perang, mereka tidak dikasih oleh Nabi SAW. Tapi yang dikasih itu siapa? Kaum Muhajirin. Mestinya ini orang Ansar cemburu,
tapi mereka tidak cemburu. Itu makna wala yajiduna fi sudurim haja mimma utu. Jadi mereka tidak dengki, tidak hasad terhadap apa yang diberikan kaum muhajirin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa harta rampasan itu. Kenapa tidak hasad dan dengki? Karena memang sudah ikhlas. Apa yang diberikan ini memang sudah dilepaskan. Begitulah keikhlasan mereka. Bahkan dalam lanjutan ayat ini menyebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan kaum Ansar mendahulukan kaum Muhajirin walaupun mereka sendiri, walau kana bihim khasasah. Khasasah. Khasasah ini dari bahasanya saja kayak khasasah. Apa makna khasasah ini? Khasasah ini artinya kekurangan. Jadi serba kekurangan, khasasah, membutuhkan. Nah, disebutkan bahwa kaum Ansar mendahulukan kaum Muhajirin walaupun mereka sendiri masih butuh. Jadi walaupun mereka butuh, justru kaum Muhajirin ini, tamu ini yang didahulukan. Begitulah pengorbanan dan perjuangan sahabat. Pernah bahkan ada kisah, ada tamu yang datang, Nabi SAW tidak punya makanan untuk menjamu tamu tersebut. Jadi tidak ada makanan di rumah. Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah ada makanan untuk tamu? Kata Sayyidah Aisyah, tidak ada. Maka Nabi SAW melelang. Jadi lelang sedekah ini boleh. Nabi melelang, siapa yang mau menjamu tamu kita? Ada seorang sahabat langsung angkat tangan. Ya Rasulullah, saya. Pulang dia ke rumah, tanya istri, kita ada makanan? Kata istrinya, ada, tapi hanya untuk anak. Kita tidak ada. Maka kata sahabat ini, nanti malam kita ada tamu dari Nabi SAW. Kalau tiba waktunya makan malam, cepat tidurkan anak kita. Cepat tidurkan anak kita, karena makanan itu punya anaknya. Kemudian hidangkan piring untuk kita semuanya, icak-icaknya gitu. Piring, hidangkan piring semua untuk kita. Lalu kemudian makanan yang satu ini letakkan di piring tamu, dan kita ya pura-pura makan, bunyi-bunyikan piring. Lalu kemudian lampu dimatikan. Bukan tujuannya untuk romantis, tetapi agar tidak ketahuan nih triknya, bahwa ternyata tuan rumah pura-pura makan. Jadi mereka mendahulukan daripada diri mereka sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain, kaum tamunya, walaupun mereka sendiri masih dalam membutuhkan, kekurangan. Itulah sifat dan akhlak yang mereka contohkan. Maka pada esoknya Nabi SAW didatangi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi SAW terhadap apa yang dibuat oleh sahabat tersebut. Sampai malaikat Jibril mengatakan, memberikan informasi kepada Nabi SAW bahwa sampaikan kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW, sampaikan kepada sahabatmu itu bahwa apa yang mereka lakukan Allah kagum. Jadi yang kagum itu siapa? Allah yang kagum terhadap perbuatan sahabat ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Akhlak ini yang hilang dalam kehidupan kita pada hari ini, bahwa walaupun hartanya sudah banyak, malah ingin mengambil harta orang. Gajinya sudah besar, fasilitasnya sudah mewah, kalau keluar kota tidur di hotel, dilayani dan lain sebagainya, masih juga mau dikorupsi uang rakyat. Padahal muslim.
Mana dari akhlak yang digambarkan oleh Allah terhadap generasi umat terdahulu, generasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka justru mereka tidak punya, mendahulukan semampunya. Tapi kalau hari ini menyedihkan, sudah punya, sudah banyak, malah kalau perlu dicaplok lagi punya orang. Tanahnya sudah luas, kalau perlu pancang tanahnya digeser dikit. Tidak mau kekurangan sedikit pun, mau diambilnya punya kawan, punya orang lain. Nah, ini yang menjadi penyakit. Makanya disebut dengan hubbud dunia, cinta dunia berlebihan. Kalau sahabat memang tidak ada dunia dalam hatinya, makanya mereka mudah memberi apa yang mereka, bahkan mereka mendahulukan saudaranya yang membutuhkan. Kemudian ayat ini ditutup dengan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Sesuai dengan awalnya bahwa di sini adalah pengorbanan, di sini adalah menceritakan tentang kedermawanan para sahabat Ansar yang mereka rela berbagi kepada sahabat Muhajirin. Maka ayat ini ditutup dengan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang menjaga dirinya, menghindarkan dirinya dari syuhun. Syuhun ini apa? Kikir, kedekut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menjaga dirinya dari sifat kikir, kedekut, maka dia termasuk di antara orang-orang yang beruntung, muflihun. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang tidak kikir ini menjadi orang yang beruntung, muflihun? Karena biasanya orang yang kikir ini dia tamak. Akhirnya yang bukan hanya yang halal, tapi yang haram juga ingin diambil. Makanya halal haram hantam, hajar terus. Kenapa? Karena tamak, karena kikir. Tapi orang yang dermawan, orang yang senantiasa memberi, ini hilang dalam dirinya sifat kikir. Makanya zakat, sedekah, wakaf ini adalah sebagai pembelajaran, sebagai latihan untuk menghilangkan sifat kikir. Bapak Ibu hadirin dan hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara momentum yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini terkait dengan kita mengenang hijrahnya para sahabat, bahwa bagaimana pengorbanan mereka. Maka kita dalam momentum tahun baru Hijriah ini, kita muhasabah sudah bagaimana bentuk pengorbanan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, sudah sejauh mana kita meniru jejak mereka dalam berkorban, baik sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini diantara bentuk muhasabah dan renungan kita. Mudah-mudahan dengan ini kita tahun-tahun yang akan datang bisa menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin, sehingga kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang minal muflihin, orang-orang yang beruntung dunia dan